6 terpidana kasus narkoba minggu dini hari dieksekusi mati di 2 tempat berbeda. Ke-6 terpidana mati itu 5 orang warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. Jaksa Agung HM Prasetyo dalam jumpa pers mengenai pelaksanaan eksekusi mati menegaskan bahwa kejahatan narkotika sudah sangat memprihatinkan sehingga tidak ada maaf bagi pengedar narkoba. Mampukah hukuman mati terhadap napi narkoba bisa menekan dan memutus jaringan peredaran narkoba di Indonesia? Untuk membahas hal itu, di studio telah hadir Humas Badan Narkotika Nasional BNN Pak Sumirat Duyanto dan pengamat hukum Kang Asep Iwan Iriawan. Dan nanti kita akan berbincang melalui sambungan telepon dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Tony Spontana. Terima kasih Kang Asep. Pak Sumirat juga sudah hadir di Berita Satu. Saya ke Pak Sumirat dulu. Dengan adanya kemudian eksekusi mati ini, bagaimana tanggapan dari BNN sendiri? Apakah ini memperlihatkan langkah konkret pemerintah dan juga Kejaksaan Agung untuk menghukum para pengedar ataupun juga yang terlibat dalam kasus narkoba? Yang pasti kita di sini sudah melaksanakan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang masalah. Ada 2 sisi kan itu, humanis kepada para pecandu, keras dan tegas para pengedar. Bandar, produsen maupun eksportir dan importir. Dan disinilah ketegasan ini diharapkan bisa menimbulkan efek jera, karena yang kita lihat selama ini beberapa kasus yang berhasil kita tangkap yang mengendalikan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, itu beberapa kali mengatakan juga bahwasannya dia sudah tidak punya harapan hidup lagi dan sebagainya, sudah divonis mati, tapi mereka masih mau melaksanakan mengedarkan narkotika karena mereka masih butuh uang untuk kehidupan mereka. Itu satu. Dan yang berikutnya lagi, mereka juga mempengaruhi orang lain yang tadinya terkena vonis mati karena pembunuhan berencana, namun akhirnya berbelok dipengaruhi untuk mengendalikan peredaran narkotika. Nah ini kalau akhirnya dia juga mempengaruhi yang lain-lain, itu juga akan pasti akan lebih banyak lagi peredaran narkotika. Artinya menurut Anda sendiri kemudian dengan hukuman mati ini bisa memberikan efek jera kemudian kepada para pengedar ataupun yang berniat untuk melakukan itu? Yang pasti efek jera ya, dan ini memberikan sinyal kepada mereka-mereka yang akan bermain atau mengendalikan peredaran narkotika ke Indonesia, itu ini adalah sinyal bahwasanya pemerintah kita sudah sangat keras dan tegas untuk menerapkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Baik, Kang Asep, kalau melihat dari kemudian mereka yang dihukum mati ini ada 5 warga negara asing, kemudian juga 1 orang warga negara Indonesia. Dari Anda sendiri melihat apakah ini kemudian nanti berdampak buruk bagi Indonesia apabila ingin melakukan diplomasi khususnya ke negara-negara lain, apabila ingin meringankan hukuman bagi warga negara yang ada di negara lain? Satu catatan, kebetulan yang warga Indonesia yang butuh saya sendiri. Ya, Rani itu yang putus kemudian dengan Ola, dan itu wanita pertama yang kita putus ya 2000. Justru kita harus lihat masalah hubungan asing. Rani itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari Indonesia mau ke London dulu buat 3,5 kilo heroin kelas utama. Jadi orang luar negeri harusnya menghormati Indonesia sebelum diedarkan ke luar negeri oleh aparat Pak Sumirat dan kawan-kawan ditangkap kan. Yang sering kejadian sekarang sebenarnya dari luar negeri bandaranya lolos, tapi tertangkap di Indonesia. Harusnya terima kasih kan. Nah sekarang hubungan diplomatik dengan luar kita hormati masing-masing punya hukum sendiri-sendiri, kita harus hormati. Hukum Indonesia menganut sampai mati. Jadi ketika siapapun di depan Indonesia tidak mengenal warga negara. Ketika warga negara manapun bisa melakukan undang-undang pelanggaran narkotika, psikotropika dan undang lainnya dilanggar, itu ancaman mati, ya harus hormati dong. Nah, jadi ketika misalkan sekarang ada beberapa negara ya mengutuk keras, silakan saja, nggak ada masalah. Ya kita udah hafal lah, negara itu kan dari dulu juga menjajah kita. Jangan orang nggak baik, orang baik aja dibunuh sama mereka. Nah sekarang orang kita mau dirusak sama warga negara mereka, masa menghancurkan kita? Artinya itu hal yang biasa, Kang. Kemudian apakah menyulitkan negara kita? Ya sekarang kita hormati. Kita punya ajas kedaulatan ketika hakim-hakim menjatuhkan hukuman mati karena mereka akan merusak anak-anak bangsa sekian. Ya, ratus orang tiap hari 40-50 orang ya kata Jokowi dan kata BNN juga sekian puluh yang meninggal dan hakim menjatuhkan sejerinya BNN dan pihak kepolisian. Nah dihukum. Nah sekarang menyangkut orang warga negara asing. Nah warga negara asing sekarang mengutuk. Lalu sekarang apa yang dikutuk? Ya kenapa membiarkan warga negaranya merusak negara kami? Nah ketika kami punya ajas kedaulatan kita menerapkan hukum, ya hormatilah kami. Kami tidak mau bangsa kami dirusak dengan cara menyebarkan narkotika. Ya kalau nggak silakan di negara Anda sendiri gitu. Nah kita menghormatilah kalau negaranya itu tempat tidak menerapkan hukuman mati, tapi tolong warga negara Anda jangan rusak warga negara kami. Ya. Nah ini yang sekarang. Dan itu tidak hanya itu sekarang berkembang terus ya. Seperti kemarin lihat. Dan itu negara-negara luar itu entah LSM-nya entah lembaga-lembaga hak asasi manusia ada di Indonesia saat ini. Ketika akan dilaksanakan hukuman yang benar ya, dan kita akan menegakkan hukum dengan benar ya, putusan yang benar. Nah kenapa harus
dengan Artinya menurut cara. Anda sendiri kemudian eksekusi mati ini adalah sesuatu yang harus dilakukan selama ini dan baru bisa kemudian dilakukan Bukan harus, ini? memang kewajiban ketika Pak Sumirat, timnya dan kawan-kawan tertangkap tangan, kemudian nyampe di pengadilan dihukum dari PN, PT, MA sampai PK sampai gerasi, dinyatakan dia bersalah, ya itu harus dilaksanakan putusan. Ya kalau putusan nggak dilaksanakan ngapain? Cuma ujungnya dihukum mati, terus nggak dimatiin. Itu ya perintah undang-undang. Bagaimana dengan gerasi kemudian yang diajukan oleh para terpidana kepada presiden? Kemudian ada yang akhirnya diberikan, tapi untuk Presiden Jokowi saat ini termasuk Rani itu. Nah, ini saya clearkan. Soal ini karena kemarin mungkin saya curhat kali ini boleh curhat karena saya tadi malam itu dari mana saya ditelepon oleh teman-teman hakim yang mutus mati rekan-rekan Tangerang. Jadi kasus Rani itu dan Ola, saksinya lah Pak Sumirat dan mungkin pemirsa juga masih ingat. Ola, Rani, Denny, tiga bersaudara ya. Itu membawa heroin kelas kerap. Bahkan mau pergi dengan kereta Pacific ke London ya. Dari PN sampai kasasi sampai PK itu dihukum mati. Karena saya ingat memutusnya sekaligus tiga itu wanita pertama dan orang Indonesia pertama yang kita hukum mati sebelumnya Nar Bahadur itu jadi 22 Agustus 2000. Jadi saya dihukum seumur dihukum mati. Tapi Ola dan Denny dia mengajukan gerasi oleh presiden sebelumnya dikasih gerasi. Jadi sekali lagi, vonisnya itu sampai mati. Yang seumur hidup itu bukan dari vonis, tapi dari gerasi. Nah Rani ini, enggak tahu terlambat atau nasib. Nah kemudian mentok di presiden yang sekarang. Presiden sekarang kan Pak Jokowi tetap mati. Jadi jangan ada berita yang mengatakan, ada beberapa media atau berita seolah mengatakan bahwa ada vonis yang ada kesalahan vonis. Jadi membentuk opini publik seolah-olah hakim berbeda putusan untuk Rani. Bahkan disebut kurir. Itu bukan kurir, sindikat internasional, kiloan. Ya. Jadi Rani, Denny bagian. Berarti dia tidak hanya kurir kemudian bukan kurir, itu berkali-kali ke luar negeri berkali-kali. Dulu kalau BNN belum lahir, ada kepolisian ada apa yang menangkap itu tahu persis kok. Dia itu berkali. Kita sejarahnya masih ada kok. Jadi sekali Rani, Denny dan Ola itu satu bagian sindikat. Nah, memang si pelaku utamanya adalah si Ola dan suaminya yang tertembak ya Pak ya, dan si Denny yang dibawa. Tapi jangan sekarang diberikan kesan oleh satu media tertentu dalam laporan di lapangan seolah-olah hakim memutuskan dengan berbeda bahwa Rani seorang taat beragama, seorang kurir, kenapa dihukum mati sedangkan si Ola enggak. Sekali lagi hakim Tangerang sampai putusan PK memutus mati. Cuma sekali yang ngasih gerasi seumur hidup bukan kami, tapi presiden sebelumnya itu untuk Denny dan Ola. Sedangkan Rani mati tetap mati karena mereka sama-sama dan kiloan waktu itu 10 kilo sama. Berarti sama kemudian jatuhan. Jadi itu dikelirkan supaya jangan ada karena media tertentu dan televisi berita tertentu yang melaporkan saya dimarahin. Jujur aja saya dimarahin beberapa teman hakim soalnya kesannya hakim memutus yang berbeda. Sekali lagi putusan yang sama. Begitu, Kang. Ya bukan pilih makanya saya bilang ini perlu dikelirkan. Karena edukasi kepada masyarakat. Sehingga seolah-olah loh kok ini media yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat tapi laporan dari lapangan reporternya itu menyatakan bahwa Rani adalah seorang kurir yang orang yang hanya suruhan kenapa dihukum mati sedangkan pelaku utamanya Ola dan Denny dihukum seumur hidup. Salah itu. Jadi baca putusannya dulu. Saya masih ingat kok putusan nggak sampai 25 halaman kok. Saya yang buat putusannya. Malah perlu tahu yang ketik putusan tuh anak buahnya Rara. Orang ITB, kalau ITB yang ketik putusannya Pak. Baik. Kang Asep dan juga Pak Sumirat, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.